الله مولانا الشيخ محمد بن الدين حفظه الله تعالى. له منا الفاتحة. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح آبائنا وأجدادنا ومشايخنا لهم منا الفاتحة. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى من حضر هذا المجلس اللهم اعطنا لك بركة في الدنيا والآخرة. اللهم اقض حوائجنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا يا الله من كل سحر من كل أمراض في سر سورة الفاتحة. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita telah berjumpa kembali dalam kegiatan pengajian Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'du ahli Majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bertanyalah sebagian daripada jamaah Majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hiya tauhidul kalam? Apakah yang dimaksud dengan tauhid kalam? Dalam berbagai macam pertemuan kami menjelaskan bahwa tauhid itu ada derajatnya, ada martabahnya. Wa martabatul ula, adapun martabah yang pertama ia tauhidul kalam, yaitu tauhid kalam. Kemudian tauhid qalbi, kemudian tauhid rasa, kemudian tauhid roh, kemudian tauhid jiwa, kemudian tauhid rasa, kemudian tauhid hilanglah rasa tinggallah. Wa fi hadzal liqa, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas ma hiya tauhidul kalam. Apa yang dimaksud dengan tauhid kalam? Adapun yang kami maksud dengan tauhid kalam adalah ilmu tauhid yang sudah kita pelajari semenjak ketika wujud dan baqa mukhalafatuhul hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdahu wa fi hadzal liqa sanatakallam an tauhidil kalam.
dalam pertemuan ini kita akan menjelaskan tentang tauhid kalam. Fawajibun lahul wujud wal qidam kadza baqa'un la yusabu bil adam. Fawajibun lahul wujud wal qidam kadza baqa'un la yusabu bil adam. Maka wajiblah bagi haknya Allah Ta'ala itu wujud. Maka wajiblah bagi hak Allah Ta'ala itu ada. Wal qidam, dan dahulu ada. Kadza baqa'un la yusabu bil adam. Demikian juga wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kekal. La yusabu bil adam, artinya la yakhluqu bil adam, la yakhlaqu bil adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, adanya Allah tidak didahului oleh adanya, oleh tidak adanya. Adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah didahului oleh tidak adanya kemudian adanya. Sesungguhnya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibul wujud bizatihi. Sesungguhnya wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zatnya, wujud dengan dirinya, bukan diciptakan oleh selainnya. Wa qawluhu, dan musannif menyebutkan wajibun, fawajibun lahul wujud wal qidam kadza baqa'u la yusabu bil adam. Idza aradta ma'rifata ma yajibu lahu ta'ala fa'qulu lak. Seandainya kita ingin memahami apa yang wajib bagi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'qulu laka, maka aku akan menjawabnya bagimu. Wajibun, bagi Allah itu wajib ada. Bagi Allah itu wajib ada. Dalam kita memahami ilmu kalam, tauhid kalam, butuh kepada dua dalil. Yang pertama dalilul aqli, yang kedua dalilul naqli. Dalilul aqli itulah dalil yang berdasarkan akal, sedangkan dalilul naqli dalil yang berdasarkan Al-Quran wa Sunnah. Dalilul aqli tanqasimu atau yanqasimu ala thalathati aqsam. Dalilul aqli yanqasimu ala thalathati aqsam. Al-awwal wajibul aqli, yang kedua mustahilul aqli, yang ketiga ajizul jaizul aqli. Hukum akal itu terbagi kepada tiga. Yang pertama wajib secara akal, mustahil secara akal, dan waalaikumsalam boleh secara akal. Faidan hukumul akli yang qasimu ala salasati aqsam. Al-awwal wajibul aqli, wa tsani mustahilul aqli, wa tsalitsu jaizul aqli. Fawajibul aqli wajibul wujud, maka wajib adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala min haitsul aqli, ditinjau dari segala dari segi akal. Dengan demikian waqad tasamtu mabahith hadzal fanni salasata aqsam. Musannif menyebutkan, setelah musannif menyebutkan, kami akan menjelaskan kepada Anda apa yang dimaksud dengan ilmu tauhid, apa yang dimaksud dengan wujud, wajibul wujud. Maka yang dimaksud dengan ilmu tauhid itu adalah terbagi pada tiga pembahasan. Waqad iktasamtu mabahitha hadzal fanni salasata aqsam. Maka sungguh telah aku membagikan akan pembahasan dalam fan ini, dalam ilmu ini, salasata aqsam, akan tiga pembagian. Al-awwal al-ilahiyyah. Wa ma ma'na al-ilahiyyah? Wa hiya al-masailul mab'utsu fiha amma yata'allaqu bil ilah. Jadi dalam ilmu tauhid itu ada tiga pembahasannya. Tadi dalam ilmu akal ada tiga pembahasannya. Dalam ilmu tauhid kalam ada tiga pembahasannya. Pembahasan yang pertama yata'allaqu bil ilah, berhubungan dengan ketuhanan. Nusammi dinamakan dengan ilahiyah. Wasani yang kedua wan nubuwah,
Mahiyan nubuwah wa hiya al-masail allati yubahathu fiha amma yata'allaqu bil anbiya. Segala sesuatu permasalahan yang berhubungan dengan Nabi nusammi bin nubuwat atau bin nabawiyat. Hal yang berhubungan dengan Nabi disebut dengan nabawiyah. Yang pertama berhubungan dengan Tuhan disebut ilahiyat, berhubungan dengan Nabi disebut an-nubuwat. Yang ketiga disebut dengan sam'iyat. Sam'iyat. Jadi dalam tauhid kalam itu terkenal dengan istilah ilahiyat, terkenal dengan istilahiyat an-nubuwat, terkenal dengan istilahiyat as-sam'iyat. Wa ma hiya as-sam'iyat? As-sam'iyat hiya al-masailul lati la tatalaqqa ahkamuha illa min as-sam'i. Yang dimaksud dengan ilahiyat adalah allati la tatalaqqa ahkamuha, yang tidak mungkin kita memahami akan hukumnya kecuali hanya dengan mendengar Al-Quran, kecuali dengan hanya mendengar As-Sunnah, dengan tanpa dipahami oleh akal. Wajib kita beriman kepadanya meskipun akal tidak memahaminya. Kami seperti apa? Kami azabil kubur, seperti azabnya kubur, seperti surga, seperti adanya neraka, seperti adanya bidadari. Anak katanya punah ke azab kubur, punah surga, neraka apa kan? Karena anak mungkin seperti segala sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal, hanya beriman kepada pemberitaan Al-Quran dan Sunnah, nusammi bisam'iyat, dinamakan dengan sam'iyat, hanya mendengar saja. Kapan no? Yang mana? Tauhid kalam na lebo bagi. Yang pertama ilahiyat, yang kedua an-nubuwat, yang ketiga as-sam'iyat. Keempatnya tauhid kalam. Berkam katitun na pengajian majlis murid Nabi, tapi na tauhid kalam, na tauhid hati, na tauhid roh, na tauhid jiwa, na tauhid rasa. Yang terakhir hilanglah rasa, tinggallah dia. Hanjitro kepada tauhid hati, hanjitro kepada tauhid roh, hanjitro kepada tauhid jiwa, hanjitro kepada tauhid rasa, sampai hanjitro kepada tauhid, hilanglah dia, tinggallah rasa. Apabila kolom rasa tauhid ka nampaknya menyamanan pokok adalah tauhid kalam. Yang pokok adalah tauhid kalam. Adapun tauhid hati, adapun tauhid roh, adapun tauhid jiwa, adapun tauhid rasa, sehingga hilanglah rasa, tinggallah dia, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik sampai golong jelahnya Allah. Golong jelah tauhid kalam, kata tu bak hilanglah rasa, tinggallah dia. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma makna wajibul wujud? Ma makna Ma makna wajibul wujud? Apa yang dimaksud dengan wajib wujud? Annahu la yajuzu alaihi al-'adamu. Yang dimaksud dengan wajibul wujud, bahwa sesungguhnya tidak boleh atasnya tidak ada. Makna wajibul wujud, tidak boleh tidak ada, wajib ada. Itu namanya wajibul wujud. Fala yaqbalul adamu la azalan wa la abadan. Maka tidak diterima tidak adanya Allah Subhanahu wa taala, baik semasa azali atau seterusnya. La yuqbalul anha, tidak akan diterima daripadanya. Kenapa? Allahu wajibul wujud. Allah itu wajib ada.
والدليل على وجود وجود له تعالى أنه له. Dan dalil wajibnya ada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil wajib adanya Allah Subhanahu wa taala? Allahu yajibu iftiqarul alami ilaihi. Sesungguhnya dunia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala butuh pada alam, tapi sebaliknya alam inilah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man wajaba iftiqarul alam ilaihi wajibul wujud. Wa kullu man wajaba iftiqarul alami ilaihi wajibul wujud. Maka setiap sesuatu yang butuh padanya maka wajiblah adanya. Sesungguhnya alam ini butuh pada Allah, maka mustahillah Allah tidak ada. Kenapa tidak mustahil? Karena tidak mungkin ada alam ini tanpa ada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah taala wajib ada. Kenapa Allah taala wajib ada? Karena dunia ini butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada, maka sungguh dunia ini tidak ada. Dengan demikian dunia ini butuh pada yang menciptakan, maka sungguh yang menciptakan dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yantiju Allahu wajibul wujud. Kalau demikian, maka Allah itu wajib ada. Maka mustahillah dunia ini ada dengan sendirinya kalau tidak ada yang menciptakannya. Maka yang menciptakan itu wajib ada. Sebagaimana ada dunia ini. Dengan demikian wajib adanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dunia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil sughra bagi yang purna mantek, ma taqaddama min anna al-alama hadithun wa kullu hadithin yajibu ihtiqaru ila al-muhdithin. Segala sesuatu yang butuh sebagaimana yang telah lalu min annal alama hadithun, ma taqaddama min annal alama hadithun, sebagaimana barang yang telah lalu dari bahwa sesungguhnya alam ini baru. Wa kullu hadithin yajibu iftiqaruhu ila muhdithin. Setiap yang baru butuh kepada yang menciptakan. Maka dengan demikian Allah itu wajib ada disebabkan karena ada yang menciptakannya, yaitu adanya dunia ini. Ma taqaddama min annal alam hadithun, sebagaimana barang yang telah lalu bahwa sesungguhnya alam ini baru. Wa kullu hadithin yajibu iftiqaruhu ila muhdatsin. Setiap yang baru butuh kepada yang menciptakannya. Maka sesungguhnya yang menciptakan alam ini tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang baru butuh kepada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah. Maka Allah wajib ada. Wajibul wujud. Karena tidak mungkin alam ini terjadi dengan sendirinya. Wa dalilul kubra annahu law lam yakun wajibul wujud lakana jaiz. Kalau seandainya annahu law lam yakun wajibul wujud, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ini tidak wajib wujud, jaizul wujud, boleh ada boleh tidak, fayaftaqiru ila muhdatsin, maka butuh kepada yang menciptakannya. Fayaftaqiru muhdatsin ila muhdatsin, maka butuhlah kepada yang baru menciptakan yang baru. Karena kenapa? Karena tidak wajib wujud. Kalau ada wajib wujud, maka tidak ada yang menciptakan wajib wujud, tidak ada yang menciptakan. Tapi kalau jaiz wajib wujud jana, Tuhan yang jana, maka butuh untuk nauzubillah min dzalik berputarlah. Kalau seandainya seperti itu bagaimana? Terjadi dur wa tasalsul.
Kakak lagi ponte tangan, tumpah ponte tangan, ponte. Kemudian tri wabatallah. Dur watasalsul. Kenapa? Karena tidak ada wajibul wujud. Jaizun. Ruhannya jinna jahana. Teman pakiban kakak lagi naju. Menyalaginya makna hana wajib wujud Tuhan. Makanya bukan dur watasalsul. Makna dur dari taboh buka ini. Punten buka wabata. Makna tasalsul hana awai dan hana duduk. Hana muri te awai, hana muri te duduk. Menyedur ibuta wabata dari pun ibuta ante ponten tangan te idang ya te lo. Menyata mulai ponten tangan apa? Ya te. Pada buta lo te idang ba ya te lo. Tapi makna tasalsul hana daturi awai, hana daturi duduk. Padahal Allahu al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batin. Sesungguhnya itu yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Menyamakan makna Allahu wajibul wujud. Wajib wujud. Wujud kita baqa. Oleh karenanya tauhid kalam adalah tauhid wajibul wujud. Wujud kita baqa. Sifat yang pertama wujud, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib wujud. Sifatul wujud, teman sifat wujudnya. Kemudian ma huwa sifatul wujud? Wa qawluhul musannif al-wujud ay az-zati. Bima'na anna wujudahu li zatihi la li'illatin. Sesungguhnya makna wujud adalah wujud bagi zatnya. Bima'na anna wujudahu li zatihi la li'illatin ay anna al-ghaira laysa mu'athiran fi wujudihi ta'ala. Adanya Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Makna wujud bagi Allah Subhanahu wa taala adanya Allah Ta'ala di zatihi, dengan zatnya. Walaysa mu'athiran bi ghairihi, tidak akan terpengaruh dengan selainnya. Sedangkan adanya kita bi ghairihi walaysa li zatina, adanya kita bukan dengan zat kita, tapi Allah yang menciptakan kita. Sedangkan adanya Allah dengan dirinya. Makna wujud ay az-zati, wajibul wujud az-zati. Allah Subhanahu wa taala adanya Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak beranak dan diperanakkan. Hadza bima'na az-zati. Ini namanya az-zati. Sedangkan adanya kita biwasilati ummina wa abaina, sedangkan adanya kita dengan ada wasilah ayah kita, ada wasilah ibu kita. Sedangkan dengan adanya Nabiullah Adam alaihissalam, khalaqallahu biqudratihi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ai huwal insan, ai huwal abdun lillah, li'annahu khalaqa biqudratihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kudrah iradahnya, wa laysa bidzatihi. Adanya Nabiullah Adam alaihissalam bukan dengan zatnya, walakin khalaqallahu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan akannya Nabiullah Adam alaihissalam biiradatihi, dengan kudrah iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian adanya Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud li zatihi, wajib adanya Allah Subhanahu wa taala dengan zat dirinya. Sedangkan adanya kita jaizul wujud di ghairi zati, adanya kita adalah tidak wajib wujud, dan bukan keadaan kita ada kita ini dengan zatnya kita, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma makna hadza? Apa maknanya ini? Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya, sedangkan adanya kita disebabkan Allah menciptakan kita. Sedangkan adanya Allah wajibul wujud, sedangkan adanya kita jaizul wujud. Dengan demikian ada yang wajibul wujud, ada yang jaizul wujud. Menanam ohnya,
sampai itu order nomor memuang. Enggak beda kiban mau mana jelas buat tak. Memuang model tu. Buat. Yo tu ayam memuang dulu. Ya punya nama memang apa ni? Tanya aja. Punya nama memuang bet tak panjang lain tanya. Bet sampai rendah. Misalnya atau mudah berendam jengkit yang berendam ke mana ada berendam wujud dan bapaknya ngapain kabar atau udah berendam surah jengkit wujud ada Allah Ta'ala kidam sedia Allah Ta'ala apa enak jengkit punya enak mentah aja tak mulai merdek yang punya lagi yang tauhid bertegan merdek bertegan dari tauhid bertegang terus. Anak trip mesti bulungnya kan bukan bulung oli ada bulung lain mana. Mana lagi? Wujud kita tauhid tu wujud kita. Enak aja na sedia Allah Taala. Kita mana? Sedia Allah Taala. Bakak kekal. Enak tauhid enak. Teman urang dia yang buat kita tuan hanya apa ni awalnya kembali pe. Awalnya apa Pak? Balape tufan ya kan entah ke ni ulama para guru suku katanya nombor cuma hana tekan merate be katanya macam tak tegak ke ulamanya kibatnya peninahan ampung ya yang ampung kibat dulu teman enak tauhid itu wujud nama Allah Taala wujud nama Allah Taala kidam sedia Allah Taala bakak bukan kekal Allah Taala mukhalafatul liwadi hana sabar Allah Taala lain enak kan cina mupanya wujud tu hanci enak betul lenya gimana lo merdeka le merdeka gimana tentang rumput wujud hai mana lagi nya hidup bubet kan ngerti banyak lagi nya bet tegar tebile pe puji kita pangkai longนึก tanya masaนึกya Medan Wan Aceh nyen na sama nenjak batinin batanya tu pangkai menyenjak Medan payah nata hile payah na baje payah na peng ketiket payah na peng komoto jauh payah peng puta baju beji man punya pangkai wujud kita mata atau etro pak tauhid tinggallah rasa hilanglah rasa tinggallah dia pangkai tu wujudna Allah Taala kidam sedia Allah Taala bakak kekal Allah Taala dengan hebohnya matang dengan 20 nya nedang ngejumpa tauhid Pak ide hilanglah rasa tinggallah dia yang kan redah ni banyak kena kon pakan kon karena dalam perjalanannya na tingkat-tingkat kita nyote terjadi di pula TK ini kemudian SD kemudian MIN, kemudian MTSN, kemudian MAN, kemudian kuliah S1, S2, S3 yang kami kuliah. Adapun profesor pemberian. Longนึก tanya. Bak TK kelas 6 pelajaran bak MIN kelas 6 saban TK pun. Miana sabang piu. Hanglah ngauju kita bakal. Kapal supaya apa kan tuang kuda membaca Aceh nak gelah laju menyangka bahasa Indonesia takut merun-run jadi kapal jadi kita yang menyatakan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus bakam hilanglah rasa tinggallah dia berasa hebatnya ini oleh rasa talangkah saboh langkah kata turi Allah Subhanahu Wa Taala mengakai pimuno. Kata turi Allah Subhanahu Wa Taala ngendalil nakli muno. Kemudian kipan cara yang taturinya butarasa ngate. Namu me bek mengkle gitu. Tapi merasa. Ohban merasa na menjiwai tanya tauhid yang kita pernah wujud kita bakal na merasa namati ohman kam merasa ya Allah hana so puji angin selain drone ya
Hanabi bala selain drone Allah. Hanabi nikmat selain drone Allah. Di tingkat urungnya tauhid. Di tingkat urung lagi nya tauhid. Yang tauhid lah tauhid ngan hati. Oleh yang baca tu tauhid jiwa. Jiwa tanyo kana dalam pandangan Allah. Jiwa tanyo na dalam kudrah irada Allah. Kemudian ilm tinggallah rasa. Tak rasa itanyo sampai nekalan oleh Allah. Nyampe sampai dawalom. Makna kalan majas. Kon hakikat kalan. Pakon bab kalannya ka selesai bab tauhid kalam. Tak dawan ke. Pada ni kun nekalan oleh Allah ka dawan. Padahal itanyo kata dawan tingkat rasa. Padahal menyebab dawanya, bab kalannya, ide pembahasan bab tauhid kalam. Menyelaganya mentang yang trun beri. Menyekal tabdok kerji, tabdok ke motor, trun yuk pulang. Beja ile takut ada tro medan tu, sisa anak moja. WWDD betul ile. Kampanye. Olehnya tak tolong roh deba Allah, tak tolong ngaratib, tak tolong ngabusunya goreng, maka baru roh makam hilanglah rasa, tinggallah dia. Menyamanan kulfu Allah Subhanahu Wa Taala pilih kitanya untuk damuran tauhid kalam. Menyamanan tadam bak tamurno tauhid kalam yang termasuk orang kitanya akan pilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana saya hana senang ni ketimbang hamba Allah lain yang belum dipilih untuk memurno ilmu tauhid kalam. Olehnya kalian memurno tauhid kalam galak baca tu tauhid hati. Galak baca tu tauhid jiwa dan roh. Galak baca tu tauhid rasa, baru roh ni banyak hilanglah rasa, tinggallah dia. Benar-benar makna wajib al-wujud wujudun Allah Subhanahu Wa Taala li zatihi. Wajib wujud Allah Taala dengan zatnya, sedangkan wujud kita dengan ciptaannya, bukan dengan diri kita tapi ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kampanye wa ammal wujudu ghairu zati ka wujudina fa huwa bi fi'lihi ta'ala. Maka adapun bermula wujud selain zati itu bagaikan keberadaan kita yang bermula dianya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah wajibul wujud wa nahnu jaizul wujud. Allah wajib wujud sedangkan kenanya jaizul wujud. Taulang bakfon gitu. Hukum makainal hai. Hukmul aqli yang qasimu ala salasati aqsam. Al-awwal wajib, wa tsani mustahil, wa tsalis jaiz. Jaizul wujud. Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan katanya jaiz. Jannah, jahannam. Menyamanan hana wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala pertama katanya dalam surga karena taat. Menyamanan hana wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala pertama katanya dalam neraka karena maksiat. Hakan karena hana taat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jaiz. Menyamanan bagi Allah Taala dia pertama urun taat ke surga, urun maksiat ke neraka, juga sebaliknya dia pertama urun taat dalam neraka dan jin pertama murung maksiat dalam surga. Tapi innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan pernah mengubah janjinya. Yang untuk pemameh apa? Sampai itu kita semua tu. Pandakeun Allah Subhanahu Wa Taala jin pertama murung maksiat dalam surga dan pertama murung taat dalam neraka. Lain urun. Mana aja? Ini lagi yang terakhir. Anak adik saja. Anak adik saja pak so pak adron.
bak pikiran dong. Kampanye. Bene babak Tuhan. Bene bagade. Maka harus yakin tanyo akan kudrah irada Allah. Apabila kadang Allah mampu mempertamang urung maksiat dalam surga, dan Allah mampu mempertamang urung maksiat ke dalam urung maksiat dalam surga dan urung dalam neraka dengan kudrah dan irada Allah, karena Allah bersifat kudrah dan irada. Allah kuasa. Sampai tanyo tayak tu. Oh, mana hanya hai polo dunia dan roh ni. Kon surga ada roh ni, kon neraka ada roh ni, kon popu ni ada Tuhan ni. Surga ada Allah, dunia ada Allah, makhluk ada Allah, neraka ada Allah. Menyamanan ho yang galak tu pertama boleh. Menyamanan tanyo tugas kita nyo dunia aku. Menyamanan cara itu mana sembahyang li. God. Menyamanan cara sembahyang li. Pokok karena itu menyebut sembahyang dan neraka. Hai ampun. Kan itu pulang neraka. Walau kamu puji awal tadi. Kampai tu. Jadi sampai salah. Dia tak pernah tahu ni. Mumang kira. Menyamanan cara nang sembahyang li. Kadang tu suatu Allah Taala bergedi dalam surga. Babi yang ada sembahyang. Menyamanan bahdam kutu masih ada. Suatu pun tu tamam surga ni. Menyamanan kamu yang sembahyang apa yang sembahyang le. Suatu pun apa neraka. Hai ampun. Irana kan depu yang tamam surga neraka kalau pepuji kamu. Menyamanan baik kamu ile. Kipanci hak katanya bau. Hak katanya yang kan kuwajib oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang membuat kubur. Larangan yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk katanya baik kamu tinggal. Soal tamang surga kon yang hak Allah. Hak ron ku. Buat yang iu. Nah hak unte tamang ron. Man menyahana hak unte puji apa be umuban bagi. Kampanye. Yang pegang mana? Karena itu kadang hukume mandai kuku mana. Kemana wajah mukahnya kata berurah itu mana? Pakai pegang mana untuk nak sekali jalan. Oleh karenanya maka apabila tidraur ringkat roh bak makam hilanglah rasa tinggallah dia. Akibat teman uringan yushahidu li ghairihi wujudan wa ba'dhum la yushahidu li ghairihi wujudan wa hadha yusamma indahum wahdatul wujud. Maka adalah sebahagian yang tidak nampak lagi pada dirinya, maka adalah bagi sebahagian la yushahidu, tidak mensaksikan li ghairihi, bagi selainnya ada. Yang ada pada dirinya hanyalah Allah. Wa hadza yusamma indahum, maka yang lagi ini diistilahkan oleh para ulama tasawuf wahdatul wujud. Jadi makna wahdatul wujud adalah hilanglah rasa, tinggallah dia. Baik ni tanya li manlu i samping ho. Mata terus orang makamnya dia tanya mai lo matangna hai tengku nya nak tahu orangnya kang kedra ni nya penajuh orangnya kan penajuh katanya nah hidro sakit dia kenang si kami hidro orang sakit dia tabir kami. Si rau tu urang penajuh si kami. Dia tak buka apa pajuh si kami. Urang wahdah wujud nyan ka penaruhna. Pakan keman di urangnya wa qad urika fihi min gharaqin. Sungguh ditenggelamkan mereka itu dalam lautan cinta samudra tauhid kepada Allah. Urangnya cinta tak kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang dalam hati ulunnya hanyalah Allah. Sehingga wadah rasa na Allah, na Allah, na Allah, na Allah, maka hilanglah rasa pun, yang tinggal hanyalah Dia. Nyampe negeri le, baru negeri, nunggu usaha tu, kira mau. Yang na Allah, lain hana. Yang na Allah, lain hana. Oleh yang na Allah lain hana, dia penafi ke atanya. Hana rasa. Yang kau dalam pro, nepio beli. Nepio, lebih kan nepio. Nyo yang adanya be nepubut, cuma dom mudah be nepu. Benar jangan tu tinggal bunga, subuh, pulen lampu, praktek. Allah, 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 Allah. Oleh jam lejah cat tadi. Allah, 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 Allah. Oleh jam jatin ni kena hilanglah rasa tinggallah Dia. Allah. Hai tengku nepio beli. Kapan? Kan? Pakat menan nyan kena tatamita atatru. Allah, 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 Allah. Kan atata usaha. Atan nepi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atan nepi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintai oleh Allah. Dia adalah pemberian mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti draureng galak ke dra baru. Hek talib. Nyan baru tauhidmu makna. Kibancarai dra barunya bergelak. Nanti drotu lintu nanti drotu ayah tuan galak getanyo dara baru galak getanyo Allah Allah kapaknya kapak lah. Lombi contohnya kan kampung, punya contoh lain cukup berat. Kampak. Yang kepenan pemberian tengah tadu Allah 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 bangti gadah madu tinggai Allah. Ni nak nanti oleh Allah lah mati katanya. Hanjit tak usaha. Bet hampir lah ni gara-garanya. Menyakat roh lagi nya, lo ulang dalam surah minggu lalu. Cuma ni blo farduin tabo. Tuntunan dalam lengkap tabo, ngam kerukunan. Tauhid kaji tauhid kalamu wujudna Allah Taala. Kidam dahulu Allah Taala. Baqa kekal Allah Taala. Berarti juga kaji. Insya-Allah terus batal. Betroh bak makam hilanglah Dia betalah. Kapan Karena menyetroh bak makam hilanglah rasa tinggallah Dia dan berlai kepada ilmu tauhid butahke lah makam. Supaya apa kan? Supaya wateto dengan Allah Subhanahu wa taala jin nempu beda. Apabila troh yang kan jin nempu beda. Karena bataja ni ba Allah Subhanahu wa taala na dua metode. Metode usaha dan metode pemberian. Metode usaha nempunan dengan kasbi. Metode pemberian nempunan dengan wahdi. Di tingkat hilanglah Dia, hilanglah rasa tinggallah Dia, metodenya wahdi kon kasbi. Kapan lagi dalam baru nak balik ayah tuan, ayah balung nak baru tidur. Nya kipak pikiran. Nah, kita nyonte amita jelame non 6 juta di mana? Bangun kun le tuan berai heron pu jelame balung Allah. Remo opolo ena bagi. Moto sampai walinto dan linto balung. Nyam pakibar ni. Nian kan kasbi pujit. Kapai jadi bercara-cara. Jadi apa pejan tuah. Oleh karenanya maka
dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, tugas kita nyo taminta. Sedangkan yang bi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad urika fihi min gharakin hatta waqa'a min ba'd al-awliya'i ma yuhamu al-ittihad wal hulul ka qaulil halaj anallah. Disebabkan karena mereka itu tenggelam dalam lautan cinta, sehingga tidak merasakan lagi cintanya pada Allah. Yang tinggal pada hatinya adalah Allah. Beda merasa cinta pada Allah dengan hilangnya rasa tinggallah dia. Beda. Wurika min gharakin, karena Allah Subhanahu wa taala akan dicabut bahagian cinta kepada makhluk, maka diletakkan cinta kepada Allah, maka tenggelamlah ia dalam cinta kepada Allah, maka tidak sadarlah ia akan dirinya, maka terucaplah anallah. Allah, 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 Allah. Bahkan terucap karena Allah, karena dia sudah tenggelam dalam lautan cinta. Allah Subhanahu wa taala telah mencabut dalam hatinya dari keterkaitan cinta pada lainnya, maka diletakkan cinta Allah dalam hatinya, maka tenggelamlah dia dalam cinta pada Allah. Disebabkan bukan keinginannya untuk mencintai Allah, tapi Allah mencintainya, maka terucaplah anallah. Terus bertanya yang delapan boleh. Tauhid yang penuh. Kagaku berdoa. Wa inna ilaihi rajiun. Nyo kapaya teman-teman. Bukan Allah pada. Padahal kan yang kesembuhkannya bahkan karena tenggelam dalam lautan cinta, tidak ada lagi selain Allah. Maka Allah berkata padanya, ya halaj, wahai halaj, qul, katakan wahai halaj anallah, katakan wahai halaj, aku ini Allah. Maka terucap kepada kalam halaj, pada kalam al halaj, anallah, dhamirnya kembali pada Allah, bukan pada halaj. Maka sebahagian hamba Allah yuhamul ittihadu wal hulul, mereka menyangka bahwa sesungguhnya al-halal sudah menyatu dengan Tuhannya dan Tuhannya menyatu dengan halal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyena yang lagi nyoh hidungku netre bebada di dalamnya nyarilah katanya. Menyakatro nu pahami al-halal kita mau mbak Tuhan atau Tuhan kita mau mbak halal yang kaje tren mbak tau. Bak kita faruin tutunan salah lengkap ngan turkunan nyang mentah makanan banyak pegah betul keempat pakar benar nyang lebih selamat selamat daripada tauhid hilanglah rasa tinggallah dia. Pakar sampai truk bak hilanglah rasa tinggallah dia. Disebabkan hurika min gharakin, disebabkan Allah menenggelamkan hambanya itu dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat cinta selainnya dalam hati hambanya. Allah campakkan cintanya pada hambanya sehingga hambanya tidak melihat lainnya, yang terpandang hanyalah Allah. Wata lagi ni orang ditambang Tuhan bak halal hana atau halal bak Tuhan hana pakat karena Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya pada halal, menaik bertarik madu cinta yang nabak halal yang selain Allah dipinang oleh Allah, kemudian dicampakkan cinta Allah dalam hati halal, kemudian wata dengan pertanyaan yang negeri oleh Allah, katakanlah wahai halal anallah. Berarti wate Allah dikenal Allah bukan mengakui dirinya Tuhan, tapi beliau menyaksikan akan adanya Tuhan. Itu disebabkan karena Allah mengatakan pada Allah, katakan wahai Allah, saat ini aku adalah Tuhanmu. Hadza ma'na anallah. Kapan?
Jadi menjaga lampat lombi wate untuk demanya supaya pakai. Baik sampai orang nebut ni no malam tengah minggu tu kasi krek-krek sapu dong. Menyakan kena krek-krek sapu long dengar apa air krek-krek sapu. Nya karela majlis Nurul Nabi minggu ke datuk tu boleh. Baik atau minggu ke baik tabu dia kitabnya farquin tu. Neba farquin tapo-tapo tuntunan dalam apa-apa ngaperukunan. Apa nya mendatnya? Pakan ke mana? Hai tuntunan kemampuan. Hai lo insya-Allah nya perukunan insya-Allah. Ben beke perukunan aja dong je. Ben beke tuntunan dalam nikah aja dong je insya-Allah. Ben beke farquin aja je ruci. Menyata pakatram dakram ada masalah. Kapan? Yang penting baik dikira-kira sapu dan buka hanya lain itu dia lain. Sehingga waktu majlis Nurul Nabi juga fitnah. Kita majlis Nurul Nabi. Menyadari pada fitnah itu fitnah hanya ujungnya. Lo terima. Keempat, pertanyaan silakan. Napakah haju ilung hana mufum dari pun napakah sampai terakhir. Alhamdulillah. Lebih ke karena kui. Alhamdulillah. Daripada napakah hati gerak tapu, sauga hana dukungan napakah gerak tapu. Alhamdulillah. Pertanyaan? Ini mana? Baik, dekat. Bagian siap hadir. Ya. Baik, pertanyaan dari jamaah Majlis Nurul Nabi, kalau seandainya ada sebahagian hamba Allah tidak memahami dalil naqli, tapi ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berpegang pada dalil akli, tidak memahami dalil naqli, apakah sampai kepada makam terakhir? Tidak. Kenapa tidak sampai kepada terakhir? Karena tauhid ini berjalan bitaufiqihi, berjalannya perjalanan taufik dan tauhid dari satu makam ke makam yang lainnya berdasarkan taufik hidayah Allah, berdasarkan bingkai syariat. Jadi seseorang ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari tauhid kalam sampai pada tauhid hilanglah rasa, tinggallah dia, itu berada dalam bingkai syariat. Kalau seseorang tidak paham dalil akli, kalau seseorang tidak paham dalil naqli, ia hanya berpegang pada dalil akli, maka sesatlah perjalanannya. Kenapa sesat? Karena boleh jadi dalam perjalanannya menyimpang dengan syariat. Karena dalil al-hukmu tadi, al-hukmu hukmul aqli. Al-an al-hukmu tanqasimu ala salasati aqsam. Hukum itu dibagi atas 3 perkara, 3 bahagian. Yang pertama hukmul aqli, yang qasimu atau tanqasimu ala salasati aqsam. Sekarang hukum dibagi atas 3 perkara. Kan? Kapannya? Sampai salah ni. Hukum dibagi 2 bagian. Yang pertama hukmul aqli, yang kedua hukum syar'i, yang ketiga hukum adat. 4. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Ada hukumul aqli, hukum syar'i, hukumul adat. Kemudian masadirul ahkam, dasar akal, dasar hukum. Nampaknya? Baik. Masadirul ahkami, masadirul ahkamil aqli, al-aql. Jadi dasar hukum daripada akal adalah akal. Masadirul ahkami syariah, masadirul ahkami syariah tanqasimu ala 4 aqsam. Yang pertama Al-Quran, wa sunnah, wa ijma' wal qiyas.
Al-Quran, was sunnah, wal ijma', wal qiyas. Kemudian hukum adat. Hukum adat tanqasimu ala khamsati aqsam. Hukum adatnya dibagi 5, ditakluk kepada yang 5. Yang pertama, wajibul adat, sunnatul adat, kirahatul adat. Yang pertama, wajibul adat, sunnatul adat, kirahatul adat, haramul adat, jaizul adat. Jadi hukum adat takluk kepada hukum yang 5. Wujud, wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Nampaknya? Kemudian ketika seseorang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang dia andalkan hanya akal, wa hadza dhallun mudhil, dan ini adalah perjalanan yang sesat menyesatkan. Kenapa? Karena tidak berpegang kepada Al-Quran wa sunnah, ijma' dan qiyas. Walhasil jawabannya, apakah mungkin seseorang ketika berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maknanya ia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengandalkan akalnya, apakah sampai pada maqam derajat tauhid, hilanglah rasa, tinggallah dia? Jawabannya tidak akan pernah. Kenapa? Karena dia hanya beriman kepada ilahiyat, karena ia hanya beriman kepada an-nubuwat, dan dia tidak akan pernah beriman kepada as-sam'iyat. Kenapa tidak beriman kepada as-sam'iyat? Karena hal yang berhubungan dengan yang gaib, alatnya itu untuk memahaminya bukanlah akal, tapi Al-Quran wa sunnah. Dengan demikian dia telah meninggalkan bagian daripada tauhid. Putar ketinggalan bagian beriman kepada sam'iyat ataupun bagian beriman kepada yang gaib-gaib. Kalau seandainya kita jelaskan ilahiyat itu ketuhanan, an-nubuwat itu kenabian, as-sam'iyat itu yang gaib-gaib. Menyamakan orang yang menuturi Allah Subhanahu wa taala dengan hanya menggunakan akal, dengan tanpa dalil nakli, maka dia tidak mungkin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia meninggalkan beriman kepada yang gaib-gaib. Kampanye Kapan? Alhamdulillah. Nalain. Apabila dalam 3 mabahis sebagaimana dijelaskan oleh musannif, waqad iktasamtu mabahis hadzal fanni salasata aqsam, ilahiyat wan nubuwat wa sam'iyat. Apabila kita meninggalkan bagian sam'iyat, apabila kita meninggalkan bagian yang gaib-gaib, maka batallah tauhid kita. Tauhid mana yang batal? Tauhid kalam. Man punya tauhid kalam ka batu. Nah rencana ni pegah tauhid gede dah buat ni. Nah rencana mu tauhid dia mantap ka batu. Nah rencana ni pegah ilmu ahli tauhid. Allah. Wahada makna indana, dan inilah maknanya di sisi kami. Makna indana inda majlis nurin nabi. Ya mata itu betul roh riwayat jadi. Wa makna dan ketika kedaru tarik ke mata indana geun di uringan indana. Indana nyampu. Indana inda majlis nurin nabi sallallahu alaihi wasallam atau indana inda asyairah. Nambo surah. Wa ma kampanye. Indana inda majlis wirin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau indana indal asyairah. Beginilah yang kami maksud akan tauhid kalam. Tauhid kalam tidak pernah mukhalafah dengan tauhid hilanglah rasa, tinggallah dia. Untuk sampai pada tauhid hilanglah rasa, tinggallah dia, wajib kokoh memahami, mengamalkan tauhid kalam. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita ajukan pengajian pada malam ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang dengan sifat yang kedua. Fawajibun lahul wujudu wal qidam kama baqa'un la yufaru bil adam. Minggu depan
kita akan menjelaskan wal qidam. Apa yang dimaksud dengan qidam? Hari ini kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan wujud. Makna wujud, wajib wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya makna wujud li zatihi. Wujudnya Allah, adanya Allah dengan zatnya. Maknanya dengan dirinya. Sedangkan wujudnya kita jaizul wujud. Allah wajibul wujud. Sedangkan kita jaizul wujud. Maka wajib pada Allah taala wajibul wujud, sedangkan wajib kita jaiz wujud. Bagi sufi tidak memandang pada yang jaizul wujud, hanya memandang kepada wajibul wujud. Ketika memandang pada wajibul wujud, maka itu dikatakan wahdah al-wujud. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.